tarbiyah, pembinaan yang sangat baik dari kedua orang tua dan para orang tua, sehingga Masya Allah, saya sendiri kenal ya, mulai dari Ustadz Adrian Kamal ya. Saya tahu betul sebelum beliau ke Saudi pun beliau adalah seorang aktivis di UNM ya, penggerak dakwah di angkatannya dan teman-temannya, hingga Masya Allah akhirnya melanjutkan studi juga beliau ke Saudi dan bertemu dengan para masyayikh, para ulama. Ada juga Ustadz Sobran Kamal ya, yang merupakan alumni kami juga di Stiba Makassar dan sempat menjadi ketua BEM ya, tapi ditinggalkan waktu itu, mungkin belum selesai kepengurusannya, lalu ada panggilan ke Madinah ya, Masya Allah. Dan Ustadz Panca setelah tamat di Syatibi, kita tunggu-tunggu di Stiba, ternyata tidak ke Stiba, ternyata ke Jawa dan talaki, dan hingga akhirnya ketemu lagi di Madinah ya. Dan Masya Allah, kami juga banyak mendapatkan faidah khidmah kalau umroh ya. Beliau Masya Allah banyak memberikan manfaat dan khidmah kepada kita semua. Ini tanda-tanda kebaikan, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Namun sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya bisa menilai dari apa yang tampak, dan apa yang tidak kita ketahui kita serahkan kepada Allah. Tapi kita seharusnya bersaksi dengan apa yang kita ketahui tentang seseorang. Maka ya, menurut yang kami fahami, indikasi kebaikan sangat banyak pada keluarga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keberkahannya, dan tentu saja hal yang paling penting, semoga kita semuanya bisa istiqomah ya. Perjalanan hidup kita belum selesai sampai saat sekarang ini. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Selama kita masih hidup, masih banyak ujian-ujian yang mungkin akan kita hadapi, dan kita berharap semoga ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang memang merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini, bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pernikahan ini. Pernikahan ini juga adalah nikmat, tapi di sisi yang lain berkeluarga juga adalah bagian ujian yang kita diuji, apakah kita berhasil melewatinya dengan sebaik-baiknya atau mungkin sebaliknya. Yang kedua ya, yang pertama kita ucapkan selamat keberkahan kepada keluarga besar, dan yang kedua kami juga kembali mentakkid ya, menegaskan tentang kegiatan yang semacam ini. Mungkin tidak banyak orang yang melaksanakan seperti ini menjelang pernikahan. Kita sebagai umat Islam, dan kita memiliki kaidah-kaidah yang dikenal dalam syariat kita, bahwa kita tidak melarang dan tidak menentang apa yang dinamakan sebagai kebiasaan dan tradisi serta budaya yang dikenal di tengah masyarakat kita. Namun ada catatannya, selama tidak bertentangan dengan syariat, dan jika ada di sana sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu untuk kita laksanakan, maka kita laksanakan. Dan selama memungkinkan kita padukan antara keduanya, urf di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, lalu sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan, apatah lagi yang mungkin banyak diabaikan, maka ini kebaikan di atas kebaikan, nurun ala nur ya. Maka apa yang kita lakukan di sini insya Allah tidak juga bertentangan dengan budaya urf di tengah masyarakat, dan ada upaya untuk lebih mendekatkan kepada sunnah Nabi SAW. Karena karena nikah ini adalah ibadah ya, nikah adalah ibadah. Tadi kami kutipkan hadis Nabi SAW yang kita ketahui bersama, ketika ada seorang sahabat
yang bertanya kepada istri Nabi SAW tentang bagaimana ibadah Rasulullah. Lalu 3 sahabat Nabi ini yang sangat semangat beribadah menyimpulkan bahwa sebenarnya ibadah Rasulullah belum terlalu maksimal. Dan pun jika beliau melakukan itu karena beliau adalah seorang yang telah mendapatkan jaminan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada jaminan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah sudah menjamin Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Terjamin. Maka ketika beliau rajin sholat lail, ketika beliau banyak puasa sunnahnya, dan ketika beliau melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, maka kita yang tidak ada jaminan seharusnya melebihi apa yang beliau lakukan. Itu logika sederhana yang difahami oleh 3 sahabat tadi. Dan mereka mengatakan kami masih bisa melakukan yang lebih daripada Rasulullah. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan terus sholat di malam hari dan tidak tidur. Satunya bilang, saya akan terlalu berpuasa setiap harinya dan tidak berbuka-buka. Tidak berbuka maksudnya tidak ada hari tanpa puasa. Dan satunya mengatakan, agar ibadah saya lebih maksimal, saya tidak mau menikah. Karena nikah mungkin bisa mengurangi kesempatan untuk ibadah dalam artian hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengarkan ucapan ini, Nabi kita langsung tampil berkhutbah, mau mengoreksi pandangan yang keliru ini tentang hakikat ibadah dalam Islam dan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ibadah yang sempurna dan yang bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa mengurangi hak-hak yang lainnya. Ya, karena sebagian orang kalau berlebihan dalam ibadah mungkin kelihatan begitu menonjol dalam ibadah tersebut, namun di sisi yang lain ada hak-hak yang terabaikan, yang terlupakan. Maka beliau mengingatkan, beliau mengatakan, fa inni aqumu wa arqud. Saya bangun salat lail, tapi juga ada waktu untuk saya tidur. Bukan salat lail sepanjang malam, ada waktu untuk tidur bersama dengan istri-istri beliau. Wa ana asumu wa ana uftir. Saya berpuasa, tapi ada juga waktu untuk saya berbuka. Karena tidak bisa disangkal bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin kita laksanakan dari sebagian ibadah ketika kita puasa terus. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya ini menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka sunnahku, model ibadah, model berislam yang semacam ini, falaysa minni, maka dia tidak dikatakan sebagai pengikut yang sempurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ajaran yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nikah jangan dipandang sekedar sebagai pelampiasan syahwat dan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan seksual seseorang yang mungkin dianggap mengurangi kadar keislaman seseorang. Ya, kalau nikah. Dan beliau pernah mengatakan, wa fil bud'i ahadikum sadaqah. Ketika kita nikah, bahkan bergaul, berhubungan intim suami istri, itu adalah sedekah. Sedekah dalam artian ibadah. Karena dengan itu kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan dan menjaga juga istri kita dari kemaksiatan. Kita bisa melampiaskan kebutuhan seksual kita, kebutuhan yang merupakan alami dan naluri, padahal yang dihalalkan bahkan Allah catatkan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ajarkan ini. Dan beliau anggap yang tidak suka dengan ini tidak lebih baik, ya. Karena ada juga orang mengatakan, orang menyangka kadang banyak ibadah pasti lebih baik, padahal belum tentu. Makanya orang yang dikatakan sholat lail terus tanpa tidur sama sekali tidak lebih baik daripada orang yang membagi malamnya. Orang yang puasa terus tanpa berbuka sama sekali tidak dikatakan lebih baik.
Karena kata Rasulullah, fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Saya ini orang yang paling bertakwa dan saya orang yang paling takut kepada Allah. Artinya kalau ada orang merasa mau melampaui ibadah beliau, tidak dikatakan lebih takwa dan lebih takut kepada Allah. Bahkan terkesan melampaui sesuatu yang sudah maksimal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi dengan cara seperti inilah kita bisa memberikan hak-hak semua orang yang punya haknya. Abu Darda radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang pernah sampai pada tingkatan semacam ini. Beliau mau giat beribadah, beliau sudah meninggalkan perdagangannya, beliau mau giat beribadah kepada Allah. Datang saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Salman. Beliau waktu itu ketemu dengan istri dari Abu Darda dan terkesan istrinya tidak berhias di rumah, padahal di rumah. Padahal sang istri itu dianjurkan berhias di rumah untuk tampil seindah mungkin, tampil sebaik mungkin bagi suami. Itulah tujuannya berhias bagi wanita. Dan waktu itu belum turun ayat hijab sehingga Salman masih sempat melihat istri dari Abu Darda seperti itu, mutabazzilah. Beliau mengatakan, kenapa? Bukankah kamu di rumah? Bukankah ada suamimu? Beliau mengatakan, suamiku Abu Darda sudah tidak punya hasrat sama wanita. Beliau sibuk beribadah, ya, ibadah terus, sholat lail. Istri nunggu-nunggu mungkin kapan datang waktunya untuk didekati, tidak didekati, ya. Sehingga Salman mau ajarkan kepada Abu Darda. Salman tidur nginap di sisi Abu Darda karena memang sudah bersaudara ini, bersaudara dalam persaudaraan Islam. Ketika baru awal malam, Salman seakan-akan tidur, Abu Darda langsung bangkit. Sudah mau mulai dengan ibadahnya, mau mulai salat lailnya. Masih awal-awal malam. Abu Darda bilang, Salman bilang, tidur dulu. Masih panjang malam. Tengah malam, Abu Darda menyangka Salman sudah tidur. Ternyata ketika beliau mau bangkit, disuruh lagi oleh Salman, tunggu dulu, masih ada waktu. Berikan waktu untuk kamu istirahat dulu. Sampai nanti pada menjelang per-3 malam terakhir, dan itu waktu yang paling afdal, justru Abu Darda dibangunkan oleh Salman dan mengatakan, inilah saatnya kita bangun sholat lail dan inilah waktu yang paling afdal. Abu Darda merasa terusik oleh saudaranya nih. Dia menghalangi saya ibadah, ya. Padahal sudah kebiasaan saya seperti ini. Besoknya kedua orang sahabat ini datang melapor kepada Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya itu. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna li zawrika 'alaika haqqa wa inna li zawjika 'alaika haqqa wa inna li nafsika 'alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Semua punya hak. Semua punya hak. Zaur artinya orang yang tamu, yang menziarahi kamu, punya hak atas kamu. Ya, karena waktu itu juga pernah Abu Darda datang, lalu disuguhkan makanan. Salman datang, lalu disuguhkan makan oleh Abu Darda. Salman mau makan, tapi Abu Darda tidak makan, tuan rumah tidak makan. Lalu Salman bilang, makan juga, sama-sama kita makan. Dia bilang, saya puasa, kamu yang makan, kamu tamu. Lalu Salman bilang, saya tidak mau makan kalau kamu tidak mau makan, ya. Sama-sama kita makan, ya. Akhirnya terpaksa Abu Darda makan, ya. Jadi tamu harus juga diberikan haknya, harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena dikhawatirkan kalau kita melakukan satu ibadah yang berlebihan, ada pasti sesuatu yang tidak kita maksimalkan haknya. Beliau katakan juga, pada istrimu punya hak, dan pada dirimu juga punya hak. Waktu untuk istirahat juga ada. Maka berikan semua yang punya hak haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Dan ini satu ajaran yang sangat sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dengan pernikahan ini kita berikan semua haknya. Istri kita berikan haknya, dan semua kita berikan haknya. Dan inilah ibadah di sisi Allah. Ketika kita berhubungan, ini adalah ibadah. Dan ketika kita saling mengucapkan kata-kata yang mesra dengan keluarga,
kata-kata lembut, kata-kata sayang, dan kita saling berkhidmat, saling melayani, saling bantu-membantu, dan seterusnya. Berapa banyak ibadah yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita, ya. Ini semua adalah tercatat sebagai ibadah. Maka tidak berlebihan kalau sebagian ulama kita mengatakan ibadah yang paling panjang itu dan ibadah yang paling banyak sebenarnya adalah pintunya pada pernikahan. Pintunya pada pernikahan. Nikah, ibadah. Tapi besok ini insya Allah Ustadz Panca ini kalau sudah akad, sudah resmi dalam ibadah nikah. Startnya besok. Kapan finishnya? Kita berharap semuanya finishnya nanti di dunia sementara, ketika salah seorang di antara mungkin ada yang lebih dahulu, tapi tetap dilanjutkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut terus, ya. Adapun ibadah-ibadah yang lain, salat ini nanti kalau di surga tidak lagi salat, ya. Biar kita suka salat. Kalau ada di sini yang sangat suka salat dan mengatakan sedih kalau di surga tidak ada salat, ya, tidak boleh lagi salat, tidak ada salat. Ya, tidak ada lagi puasa. Tinggal menikmati kenikmatan-kenikmatan, dan ibadah pernikahan masih ada di sana, ya, masih lanjut. Bahkan itu di antara kenikmatan-kenikmatan penduduk surga nanti, ya. Makanya kalau ada yang belum ditakdirkan sampai meninggal, ya, berdoa supaya di sana didapat yang lebih baik, ya. Karena rugi sekali kalau di sini tidak, di sana lagi tidak dapat, ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang kita lakukan mungkin cuma 10 menitan. Selesai sudah salat isya kita, salat maghrib kita, nanti kita lagi lanjut. Ada waktu jedahnya. Tapi pernikahan begitu kita akadkan dengan mausiqan ghalidha, maka akan terus berlanjut, Kita menyapa istri kita, kita saling bantu-membantu dan seterusnya, ya. Dan kita berdoa ya semoga hubungannya nanti insyaallah langgeng, ya, kekal, ya, hingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak ada susahnya nikah? Apakah tidak ada dukanya? Ibadah ini memang ujian, ya. Ibadah ujian. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain banyak juga cobaannya, ujiannya, tapi kita nikmati, ya. Bahtera rumah tangga ini yang kita berlayar bersama dengan istri kita, ini akan banyak juga mungkin angin-angin kencangnya, akan ada juga ombak-ombaknya, akan ada beberapa ujian-ujian. Tapi selama kita bersama, kita nikmati. Dan bagi seorang muslim, di balik ujian-ujian itu ada kenikmatan. Muslim memiliki sabar dan syukur, dua senjata yang paling utama bagi kita. Maka semua bisa kita nikmati. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan. Dan ini cuma bagi orang beriman, kata Rasulullah. Semua urusannya itu baik. Kalau dapat yang dia tunggu-tunggu, dia bisa bersyukur. Kalau sesuatu yang sebaliknya, dia bisa bersabar dan semuanya mendapatkan pahala. Walaysa dzalika illa fil mu'min. Dan itu cuma miliknya orang beriman. Maka ini indahnya, bahagianya orang beriman dalam pernikahan. Ya, ada suka dukanya, tapi semuanya berpahala. Dan insya Allah sukanya lebih banyak, ya, sukanya lebih banyak dan dukanya pun dinikmati, ya. Jadi tidak usah juga takut-takut, ya, yang seperti ini. Tapi juga perlu disampaikan, ya, sampaikan. Karena nanti ada orang bilang, Islam ini saya dengar sebelum menikah baik semua itu nikah indah dan seterusnya. Ternyata nikah ternyata ada juga masalahnya, ya. Berhenti menikah, ya. Jangan, nikmati itu semuanya, ya. Perlu juga ini dibekali. Karena sebagian anak muda kadang semangat-semangat tanpa ilmu, ya. Jadi dia mungkin diiming-iming, disemangati, dimotivasi tentang nikah tanpa tahu bosnya juga di sana ada cobaan-cobaan. Tapi insya Allah semuanya indah pada akhirnya. Ya, jadi kita doakan, ya, insya Allah semoga besok, ya, acara lancar dan semoga seperti yang kita katakan ini permulaan yang baik untuk Ananda Panca, dan insyaallah semoga nanti juga bisa melahirkan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang soleh. Dan kita ingin termasuk yang membahagiakan Nabi kita SAW dengan canangan program yang beliau telah canangkan sejak awal. Tazawwajul waludal wadud
fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang subur, karena saya sangat berbangga dengan jumlahku yang banyak di hari kiamat. Ya. Maka di antara program Rasulullah adalah memperbanyak keturunan yang soleh-soleh. Ya, beliau sangat bangga jika banyak umatnya, dan memang insya Allah umat yang terbanyak nanti di surga adalah umatnya Nabi kita SAW. Tapi kalau sumbangan kita kepada ini sedikit, ya tidak apa-apa juga, alhamdulillah. Tapi semakin banyak kita sumbangkan generasi yang soleh untuk Rasulullah, maka itu lebih membahagiakan Nabi kita SAW. Tapi sekali lagi, anak-anak yang soleh, maksimalkan. Ya, ini tanggung jawab kita semuanya. Karena sungguh sangat disayangkan. Ya, ada saja. Ya, pernikahan-pernikahan yang terjadi, namun tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi hikmah dan tujuan nikah itu. Subhanallah, kita masih kadang mendengarkan berita-berita yang berkeliaran, berseliweran di medsos. Ada saja yang sudah nikah, berselingkuh, ya, melakukan perzinahan. Ada juga anak-anak yang broken home dengan orang tua yang mungkin terlalu disibukkan, dan kadang orang tua yang baik-baik tapi tidak bisa mendidik dengan baik anaknya. Ini tanggung jawab kita, menyumbangkan untuk umat ini generasi-generasi yang terbaik. Ya, kalau bahasa negeri kita, generasi emas 20 tahun ke depan. Tapi tentu saja bukan cuma generasi yang terbaik di dunia, generasi yang bisa membersamai kita di akhirat, yang akan menjemput kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan bahagia dunia dan akhirat. Pembicaraan tentang nikah sangat panjang, melebar dan seterusnya, dan beliau ini belum nikah, baru besok, butuh istirahat untuk malam hari ini. Jadi mungkin kita cukupkan saya dulu untuk sementara, dan mudah-mudahan kita bisa ikut menyaksikan besok pernikahan beliau, dan tidak mengapa kita doakan semoga Allah memberkahi pernikahan beliau, dan semoga Allah memudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua juga yang menjadi saksi-saksi yang terbaik untuk Ananda Panca dan keluarga besar beliau. Ini saja mungkin untuk sementara dari kami, maksudnya untuk malam hari ini, ya. Jadi bukan berarti ada khutbah keduanya, ya. Untuk sementara sekira ini, dan ya kami sangat yakin Ananda Panca sudah banyak membaca, banyak belajar, tapi karena kebaikan beliau, ya, maka beliau undang kami untuk sedikit bicara, padahal ya beliau juga sudah sangat tahu, tapi tidak mengapa, memang begitulah mukmin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, orang beriman itu selalu bisa mengambil manfaat dari saudaranya sesama mukmin. Jika sesuatu yang belum pernah didengarkan menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat, jika sesuatu yang sudah pernah didengarkan tapi dia lupa, sebagai peringatan atau untuk lebih menguatkan dirinya melaksanakan ajaran Islam yang sangat mulia dan sempurna ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, dan mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya pada orang tua kita yang hadir bersama kita, dan para tamu. Kami tutup dengan subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan, dan doa ini sebenarnya besok ya kita perlu ucapkan secara langsung juga kepada para arus, para mempelai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Anda berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah yang paling penting berkahnya, ya. Nikah dan semua amalan yang paling penting adalah keberkahannya. Kita berharap semoga ya keluarga beliau berdua nanti, Ananda Panca dan Ananda Rizka, ya, berberkah insyaallah, dan semoga keduanya dikumpulkan dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi kepada para orang tua, ya, semoga terus diberikan istiqomah, dan semoga Allah SWT selalu menambah kebaikan-kebaikan pada keluarga kita ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشراك اليوم